Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah tanpa terkecuali seluruhnya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat ini khatib mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita semua kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ini adalah bagian yang mesti kita syukuri karena perintah Jumat ini dalam Al-Quran diletakkan dengan kalimat iman, sekaligus menandakan ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang yang beriman tanpa terkecuali. Panggilannya menggunakan kata alladzina. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada objek tanpa batas. Besarkah, kecilkah, tuakah, mudahkah, sepanjang punya iman, seakan Allah ingin mengatakan, hai semua orang yang beriman tanpa terkecuali, aku ingatkan kepada kalian semua, jika sudah tiba panggilan untuk menunaikan sholat, maka respon bergegas untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumus tafsir mengatakan, jika ada informasi dalam Al-Quran, apakah berupa perintah atau larangan, atau sekedar informasi saja namun dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saat ini kita berada di ujung daripada bulan Dzulhijjah. Tidak lama lagi umur panjang insyaallah kita akan Allah sampaikan kepada bulan Muharram, awal tahun Hijriah. Tentu bulan Muharram ini adalah bulan awal, jadi introspeksi diri.
selama 1 tahun sudah kita lewati, tahun Hijriah ini, berapa banyak, apa saja yang sudah kita tunaikan hak-hak Allah, ya, yang sudah kita tunaikan dengan betul dan baik. Hak-hak Allah apa yang kita langgar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat perintahnya dibuka dengan kalimat iman. Sebelum dilakukan salat dibuka dengan iman, maka salat menunjukkan tingkat keimanan seorang hamba. Semakin semangat salatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Semakin malas, berkurang kuantitas salatnya, semakin menunjukkan imannya lemah. Jumat dibuka dengan kalimat iman, sekaligus memberikan kesan tingkat keimanan seorang hamba. Alhamdulillah, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, sampai detik ini kita masih diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap hamba yang tinggal di muka bumi bisa mendapatkan panggilan iman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, yang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah, berapa Jumatkah yang telah berhasil kita lalui dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Seorang balik yang berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan 650 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan 1150 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan sholat Jumat 1650 kali dalam hidupnya. Dari sekian ratus ribu Jumat yang telah kita tunaikan, pertanyaannya, berhasilkah Jumat yang telah kita tunaikan itu? Benarkah Jumat yang telah kita tunaikan dalam pandangan Allah? Maka perhatikanlah satu kalimat singkat yang menjadi ukuran keberhasilan Jumat kita dalam pandangan Al-Quran. Jumat yang benar itu, kata Allah, bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan, kata Al-Quran. Bahkan Jumat seperti itu, kata Allah, yang didambakan sekian pekan kita menunaikan Jumat ratusan ribuan kali. Tujuan utamanya zikrillah, 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 ingat pada Allah. Hadirin, kalimat zikir dalam Al-Quran setidaknya ketika diungkapkan oleh Allah secara umum memiliki dua makna. Yang pertama, zikir adalah keadaan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah, yang dengan ingatan itu terdorong kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala jenis ibadah di dalam Al-Quran disamakan dengan zikir. Kita menunaikan sholat disebut dengan zikir oleh Al-Quran. Al-Quran surat Toha ayat 14, Allah berfirman, sesungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Bagaimana caranya? Tunaikan sholat sebagai bagian zikir kepadaku, kata Allah. Jadi
saat kita menunaikan sholat, itu adalah zikir kita kepada Allah. Kita datang menunaikan ibadah Jumat, di Jumat diberikan tausiah, di Jumat diberikan pengingat, di Jumat diberikan wasiat meningkatkan takwa. Di antara ciri takwa yang pertama adalah semakin banyaknya kita meningkatkan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan Jumat ini, dari sekian ratus kali, ribu kali, berapa kuantitas dan kualitas sholat kita yang pernah ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan sampai ribuan kali Jumat sholatnya masih standar-standar saja. Sholat 5 waktu bolong-bolong, bahkan ada yang sama sekali meninggalkan dan meremehkan sholat 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah, bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bekal kita di hadapan Allah? Al-Quran disebut dengan zikir. Bacaan Quran itu zikir. Karena itu ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari Al-Quran itu juga zikir. Karena itu ketika kita mengkaji tafsir Al-Quran, bukankah kita merasa lebih dekat dengan Allah? Menghafal Al-Quran itu zikir. Karena itu para penghafal Al-Quran semakin dekat kepadanya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian aktivitas kehidupan yang telah kita lalui sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Al-Quran telah kita hidupkan, berapa banyak Al-Quran telah kita bacakan. Jangan-jangan Jumat ini pun belum sempat baca Al-Quran. Sholat belum dimengerti bacaannya. Puluhan tahun sholat tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholat. Bagaimana sholat bisa khusyuk kalau tidak paham apa yang dibacakan? Al-Quran belum sempat dipahami, jangankan menghafal, sudah puluhan tahun baca saja tidak sanggup membacakan dengan baik. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan hadirin? Dalam hadis sahih At-Tirmizi nomor 215 dikatakan, saat seseorang akan masuk surga, maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang ia biasa bacakan saat di muka bumi. Bacaan Al-Quran yang engkau biasa bacakan saat di dunia, akhir bacaan Quranmu itulah kedudukanmu di surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di Indonesia sekarang anak-anak kecil sudah mulai menghafal Al-Quran. Yang lumpuh otak pun menghafal Al-Quran. Yang tidak bahasa, yang tidak bisa melihat menghafal Al-Quran. Dan kebanyakan mereka masih belum balik. Anak belum balik sebelum waktu sholat sudah berjamaah datang ke masjid. Anak belum balik sudah mulai menghafal Al-Quran, sudah lancar bacaan Al-Quran. Duhai kita yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa banyak bekal yang disiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang dikumpulkan selesai sudah, dengan kematian akan tuntas juga. Uang-uang itu tidak berguna lagi. Bekal apa yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Zikir kita, amal soleh kita, apa yang kita gunakan dengan uang kita? Apakah itu infak? Itulah zikir kepada Allah. Salat, kendaraan yang mengantarkan kita untuk salat ke masjid, itulah bekal-bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita introspeksi. Kita di penghujung daripada bulan Dzulhijjah, tak lama lagi kita akan masuk daripada bulan Muharram. InsyaAllah di tahun yang baru nanti, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan iman dan Islam kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.